Perang, sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikkan, sebab cuma permainan, cuma game yang dapat kita mainkan kapanpun kalau kita mau. Bahkan, permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer, sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sedangkan bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah mati terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi dunia yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia virtual, dunia rekaan. Ancaman itu tak berakhir. Tuhan, mengapa Tuhan tak menciptakan dunia yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan taman bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, sikap persahabatan dan persaudaraan, taman-taman yang indah, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa jika Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka telah dipenuhi oleh cinta, bukan angkara, amarah, dan rasa kebencian terhadap sesama. Agar tak ada lagi anak-anak yang menangis, agar ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, agar ada yang mendekap mereka ketika kedinginan, agar ada yang menceritakan mereka kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, agar ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak pernah kelaparan dan kehausan. Lihat, perahu itu aku dapatkan beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai ini, mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi, dan memintanya untuk kugunakan mengangkut sau. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal dan membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Ali, Christine, Butet, Harun, dan Melin akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan. Kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah baru kalian, di kampung maya itu. Mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan. Tapi tak satu pun dari kalian yang membalas pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku bukan teman yang asyik. Aku kutu buku, aku introvert. Aku tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi kebiasaan kalian di kampung maya itu. Itulah mengapa aku menyisi ke daerah pantai ini hingga menemukan ide sederhana membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar menuju laut lepas. Dan saat perahu itu aku tampilkan di media sosial, mengajak siapa saja yang ingin ikut berlayar denganku, kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya, jangan kebanyakan baca novel, bisanya menghayal melulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat dipakai mancing aja jebol. Gimana mau dipakai berlayar?
Urusan Gaza sudah ada yang pandai ngurusnya, nggak usah ngadi-ngadi. Pelawak, saya nggak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku hampir saja merasa memang sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam, sahabat-sahabat lamaku, Made, Joshua, Ali, Christine, Butet, Harun, dan Melin datang mengunjungiku di pantai ini. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana, bermula dari hobiku memainkan game peperangan, lalu rasa kasihan yang tiba-tiba muncul begitu saja terhadap nasib anak-anak korban perang di Gaza. Dan setelah itu, aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang atau pakaian atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Melin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta dan setelah itu akan kita sebarluaskan ke media sosial. Dari sana kita akan mendapat empati yang besar. Dari empati itulah kita akan mendapatkan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Meski masih sangat belia, ia sering dipercaya untuk membuat komposisi kebaktian di gereja. Dan kini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka menyarankan kami untuk makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa maaf dan hormat kami terhadap anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan kami untuk menuliskan surat, mengadu pada Tuhan, dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi untuk melayarkan semua harapan itu. Kami hanya seperti setitik putih di tengah semesta kegelapan. Ya, semuanya sudah kulakukan, sebisa-bisaku, semampu-mampuku, demi membuat sahabat-sahabatku itu berbahagia, juga bangga karena memiliki aku. Lihat, perahu itu sudah kukemas seluruhnya. Sajak-sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, dan gereja. Apa saja, dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Bahkan, benda-benda dari masa kecil saja sudah kukemas di sini. Aku akan melarungkan perahu itu ke laut lepas. Semoga samudra dan cakrawala yang luas menjaganya sebagai bisikan cinta. Tuhan pasti menjaganya, mengirimkan gelembung yang akan mengubahnya menjadi doa yang akan bergema di laut Mediterania. Kami tahu, apapun yang kami lakukan hanya seperti setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudara kita di sana. Kami hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Hanya itu yang bisa kami lakukan. Dan memang hanya itu yang bisa kami lakukan untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayang kami terhadap anak-anak di Gaza, yang telah mati di Gaza, atau yang kini sedang bertahan hidup dengan roti-roti di mangkuk karatan mereka, berebut bubur dingin di panci-panci karatan mereka yang remuk oleh sepatu serdadu. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah kukemas seluruhnya. Bagian-bagian yang rapuh juga sudah kutambal dengan lem dan seng. Kau tak usah khawatir, sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Joshua, Christine, mengapa kalian diam saja di situ? Ayo kemari, aku tunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukemas seluruhnya. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos. Dan sisanya ini akan kita bawa berlayar bersama kita. Apa?
Tenang saja, komik kalian juga sudah kubawa. Kalian tak usah khawatir. Kalian tinggal duduk dan menikmati ceritanya. Ayo kemari sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, ada apa sahabatku? Maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ketapelmu. Lagi pula, aku pikir tak ada yang harus kau hadang dengan senjata batumu itu. Kita akan berada di tengah lautan, menikmati matahari timbul dan tenggelam, langit yang bersih, bintang-bintang cemerlang di hamparan gelap malam. Kau bisa melukiskan malammu, Harun, sedangkan kau, Ali, akan mengaji, menjaga kita dari yang buruk dan jahat. Butet, horas bah, rindu kali aku denganmu. Lama tak lihat kau menyanyi. Kau masih berlagak macam penyanyi rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu dalam perjalanan ini hanya bernyanyi. Ketika kau lihat kami bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus bernyanyi. Setuju kan kau? Apa? Catur. Jangan kau ragukan itu. Aku sudah membawanya di perahu ini. Tapi kau harus berjanji. Kita memainkan catur secara sportif. Setuju kan kau? Jangan kau pakai cara banda kebonar, ya? Melin, ada apa sahabatku? What? Kau tak jadi ikut dengan kami? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengurus kebutuhan kami sehari-hari? Siap, lagi pula tak ada yang pandai manajemen, apalagi akuntansi. Bagaimana kalau banyak orang asing yang mengunjungi perahu kita, menanyakan ini, itu? Hanya kamu yang pandai bahasa asing, bahasa Inggris, Jerman, Rusia, Perancis. Ayolah Melin. Apa? Kau akan ikut ayahmu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi kerusuhan di kota kami. Made juga sudah mati karena leukemia. Ia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Pak Nyoman, nelayan yang memberikan perahu ini untukku. Butet juga sudah tidak ada. Ia menjadi korban peperangan antar kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya ku kenal saat Olimpiade Matematika di tingkat sekolah dasar. 1 tahun setelah kembalinya mereka ke negerinya, aku sempat melihat mereka tertangkap salah satu sebuah stasiun televisi. Keduanya tertembak di dada saat sedang menghadang serdadu dengan ketapelnya. Sedangkan Joshua, Christine, mereka ikut terkubur di reruntuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, yang mungkin tak pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka ada. Mereka ada dalam benakku, dalam hatiku, tersimpan dalam catatan kelam. 1 orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlampau berat ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, bahkan setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena kelaparan, karena bom, karena mortir, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain yang harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi, Made, Joshua, Ali, Christine, Butet, Harun, dan Melin. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat rasa rinduku dianggap sebagai hayalan gila, mereka datang mengunjungiku di dalam mimpi. Di sana,
kami memiliki perahu yang besar, dilengkapi dengan makanan yang banyak, boneka, selimut, buku-buku. Dengan perahu itulah kami akan melarungkan semuanya. Kami hanya seperti setetes putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di sana. Aku sangat-sangat ingin ada untuk mereka. Sangat ingin menjadi kebaikan Tuhan yang dikirimkan untuknya. Maka setiap hari sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku datang ke perahu ini dan membayangkan apa saja yang dapat menyenangkan anak-anak di sana. Dan membayangkan mereka tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari kutuliskan surat untuk mereka, sekedar menanyakan ingin makan apa atau menanyakan kabar mereka. Mungkin kalian pikir aku juga sudah tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuknya? Kadang seharian aku membayangkan ikan-ikan yang ada di laut ini datang ke Gaza menjadi lauk-lauk yang telah matang di mangkuk-mangkuk mereka. Dan hari ini aku telah menuliskan surat terakhir untuk mereka. Kau tak usah khawatir, aku akan membacakan surat ini untuk kalian. Tuhan, mengapa Tuhan tak menciptakan dunia yang lain? Setelah Tuhan menciptakan dunia itu, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Semoga Tuhan mendengar doaku, mendengar suratku. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.